Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Kita bahas lagi prediksi untuk pertandingan minggu ini. Tapi sebelumnya kita ke hasil Liga Champions dulu ya, dan kita bahas sedikit pertandingannya lah. Itu dari tim Italia dulu ya. Tim Italia itu ada Milan yang kalah 1-3 sama Liverpool. Milan mainnya sangat jelek banget ya. Walaupun mereka mencetak gol di menit ke-2 kalau nggak salah tuh. Lewat si Pulisic, dan itu kelihatan kerjasamanya ada gitu lah di babak pertama. Tapi mereka tidak bisa mempertahankan permainan itu gitu. Jadi mereka hanya bisa bermain cukup bagus gitu, bukan bagus, cukup bagus selama 20 menit, sisanya nampas. Itu juga tertolong dengan penampilan yang baik dari kipernya ya, si Maignan. Dan sebenarnya gol pertama itu salah si Maignan juga sih dari Liverpool ya. Kalau dia keluar itu dari tendangan bebas, itu bolanya harus dapat sih. Kalau seorang kiper keluar, bolanya itu harus dapat gitu. Cuman dia nggak dapat gitu, dia terus kebobolan di sepak pojok juga lewat si Pandai. Itu yang nggak salah dia sih, cuman memang agak susah bola itu gitu. Dan dia cedera, digantikan oleh kiper muda ya. Nah itu sebenarnya jalannya laga itu ya awalnya mungkin akan seru ya, karena Milan bisa cetak gol duluan gitu. Tapi ternyata Milan yang memang jelek gitu lah. Lewat si Gakpo sama si Gravenberch tuh yang jadi kuncinya gitu. Meskipun golnya lewat 2 set piece ya itu, tapi itu bukan penampilan terbaik juga buat Liverpool. Itu dari hasil Liga Champions Milan. Nah, Liverpool cetak gol lewat Konate, Ibrahim Konate, terus si Pandai dan si Szoboszlai. Nah itu hasil yang sangat jelek sekali buat Milan, dan ya semoga pelatihnya dipecat ya. Jadi kalau dikritik tuh si pelatihnya tuh, dia tuh memainkan si Reinders dan si Loftus-Cheek itu di bukan posisinya gitu. Jadi mereka itu tabrakan gitu, berdua itu mereka tabrakan posisinya. Sebenarnya Reinders dan si Loftus-Cheek itu pemain nomor 8 ya, tapi dipasangnya di DM, dipasangnya di DAM gitu. Yang nggak cocok lah gitu. Jadi nggak berani berinovasi si Fonseca-nya gitu, malah maksain dua pemain itu untuk main bareng, karena katanya si Ranger nggak bisa main bareng sama Popana. Jadi ya Popana nggak kelihatan, jelek gitu. Tiga-tiganya nggak kelihatan ya, kelihatan di pertandingan Liga Champions kemarin gitu. Tantangan yang selanjutnya, apalagi di minggu ini akan melawan Inter ya di Liga gitu. Tim Italia lainnya Bologna yang bermain imbang 0-0, ada Juve yang menang cukup gede itu 3-0. Nah kalau Juve udah kelihatan sih secara permainan ya, cuman temponya memang masih lambat gitu, jadi jelas mainnya gitu. Kalau Juve menang 3-0 ke tim Liga Inggris itu ada Manchester City yang ditahan imbang sama Inter bermain sangat baik ya. Mereka memaksa City berlari gitu kalau istilahnya. Jadi Inter bermain baik itu melawan City dan berhasil mencari poin ya. 0-0 di kandang City. Terus ada ya Liverpool tadi yang menang melawan Milan, dan Aston Villa yang bisa menang ternyata lewat sama Young Boys ya. Aston Villa bisa menang 3-0, lumayan itu untuk tim debutan gitulah. Terus Madrid yang menang 3-1 sama Stuttgart ya. Itu walaupun Madrid sebenarnya kesulitan juga gitu. Mereka bisa mencetak gol pertama itu lewat Mbappe, terus bisa disamain sama Stuttgart. Terus ada set piece dari si Rudiger bisa mencetak gol, dan ada satu gol keren dari si Endrick ya. Itu golnya dari jarak jauh lah. Dan si Endrick berhasil memecahkan rekor gol termuda tuh buat Real Madrid. Golnya si Raul pecah sama si Endrick. Ya Madrid memang seperti itu ya, nggak terlalu bagus mainnya tapi menang. Dan ya tetap Madrid itu calon juara kalau Liga Champions, itu nggak bisa menghapus Real Madrid dari daftar gitu lah. Terus ada Munchen yang serius di pertandingan ini, lawannya Zagreb dicukur habis tuh, sampai jadi rekor gol terbesar itu di Liga Champions. Jadi 9-2 mereka menang, dan mereka sangat serius di pertandingan ini. Meskipun lawannya jauh peringkatnya gitulah, tapi mereka sangat serius gitu, karena mungkin mereka sadar
tahun lalu mereka nggak dapat apa-apa, mereka harus dapat gitu, apalagi final Liga Champions musim ini ya akan digelar di kandang mereka gitu, di Allianz di Munchen. Nah itu dari Liga Champions untuk tim besarnya, dan hasil tim lainnya adalah nanti di setelah video ini. Terus Arsenal belum main ya sama Barca, mungkin hasilnya keluar setelah video ini keluar juga gitu, sebelum video ini keluar gitu, karena mainnya dini hari nanti. Oke, kita ke Liga sekarang, kita ke Liga Italia dulu deh. Liga Italia ada dua grande partita tuh yang cukup seru, Derby Milan dan ada Napoli yang ketemu sama Juventus. Nah kita ke Napoli Juventus dulu deh. Napoli Juventus nih, ini pertandingan bakal berlangsung sangat seru gitu, karena kita melihat Conte dan awal tantangannya buat si Thiago Motta gitu. Jadi sebenarnya secara permainannya, secara gaya bermain itu Juve udah kelihatan tuh progresnya sama si Thiago Motta ini, meskipun memang temponya belum begitu cepat begitulah. Jadi udah kelihatan. Sementara Napoli, meskipun di laga pertama mereka kalah telat tuh sama 3-0 ya Napoli itu di partai pertama, tapi mereka di 3 partai selanjutnya berhasil menang terus, bahkan kemarin menangnya cukup gede. Dan ya Conte ini jaminan lah, kalau Conte ini jaminan buat bisa juara atau bisa papan atas gitu. Napoli kan terlempar ya kemarin dari 5 besar gitu, mereka peringkat 8, dan Conte juga bakal menunjukkan nih ke mantan timnya, ke Juve, bahwa dia dengan skuad yang ada bisa bersaing gitu di papan atas. Tapi memang skuadnya ini nggak banyak berubah ya kalau Napoli itu, meskipun mereka kehilangan Osimhen, tapi penggantinya bagus gitu, si Lukaku ya, dia on fire tuh di 3 pertandingan gitu. Nah itu dari Juve ya, kita lihat aja sih. Kalau saya berharap Napoli yang menang gitu ketimbang Juve. Nah itu Juve sama Napoli. Terus kita ke Derby Milan. Nah ini tantangan buat si Fonseca. Jadi nasib si Fonseca itu ditentukan di pertandingan ini nih melawan Inter. Itu sebenarnya kalau Milan Inter ini ya cenderung ke Inter memang gitu. Milan itu dari 5 pertemuan terakhir mereka kalah terus gitu. Ada yang kalah telak bahkan gitu. Jadi belum nemu nih caranya gimana ngalahin Inter si Pioli kemarin ya. Gak tau nih si Fonseca, apalagi Fonseca mungkin nggak jelas gitu permainannya. Dan hasilnya apapun, kalau menurut berita ya, hasil apapun itu tidak akan menentukan, pokoknya tidak akan lama lagi lah si nasib si Fonseca ini. Dan calon penggantinya itu ada 4 nama ya buat Milan. Itu ada si Thomas Tuchel yang muncul tuh, terus Edin Terzic mantan pelatihnya Dortmund, terus Allegri kayaknya enggak deh, terus satu lagi Maurizio Sarri gitu. Nah satu lagi tuh kalau saya lebih ke Sarri atau Tuchel mungkin yang lebih pantas ya. Oke, balik lagi ke head to headnya ya. Milan sangat kesusahan, apalagi Inter progresnya sangat baik sekali gitu. Meskipun di partai perdana mereka draw, kemarin juga sempat draw, tapi sangat jelas gitu gaya bermain dari si Simone Inzaghi ini gitu. Yang menurut saya nggak berharap Inter yang menang. Saya berharapnya seri atau Milan yang menang lagi gitu. Karena kalau sampai seri ya atau sampai kalah ya Milan udah nggak mungkin gitu untuk ngejar Scudetto musim ini, kelihatannya nggak mungkin gitu. Tapi kalau bisa menang atau seri mungkin masih ada harapan gitu untuk bisa bersaing lah gitu. Karena udah 5 pertandingan udah kelihatan progresnya belum ada ya, susah juga gitu buat masukin Milan sebagai daftar calon juara apa enggaknya gitu, pesaing lah gitu. Nah itu dari Liga Italia. Terus kita ke Liga Spanyol. Liga Spanyol ada Madrid yang akan ketemu sama Espanyol ya di kandangnya. Ya menurut saya Madrid walaupun kemarin menangnya 2-0 ya, itu juga beruntung lah lewat penalti gitu. Tapi kayaknya Madrid bakal menang lagi sih lawan Espanyol. Nggak susah sih kalau Madrid main jelek menang, apalagi main bagus gitu lah. Karena memang kualitas pemainnya sangat top gitu. Terus kita ke Barca nih. Barca akan ketemu lawan berat Villarreal. Villarreal ini sama Barca belum kalah ya di 5 pertandingan terakhir. Barca menang sempurna 5 pertandingan, dan Villarreal itu dapat 11 poin kalau nggak salah. Mereka seri 2 kali, menang 3 kali ya. Nah ini tantangan sih buat Barca, tantangannya karena di pertandingan sebelumnya lawannya mungkin hanya Girona ya yang dikategorikan berat gitu. Nah dari 5 pertemuan terakhir juga ternyata Villarreal
cukup bisa ngelawan Barcelona gitu. Bahkan tahun lalu Villarreal ngehajar Barcelona sampai 5 gol ya, 5-3 menangnya gitu. Dan secara skuad Villarreal tidak banyak yang berubah. Mereka secara pertandingan juga mainnya cukup pragmatis dan bagus lah gitu, cukup bagus di kelasnya gitu. Sementara Barca nih sedang on fire-nya gitu. Jadi ini akan seru dan tantangan sebenarnya buat Barca kalau ini Barca bisa menang ya, at least itu Barca musim ini bisa dikatakan calon kuat nih juara Liga, karena melihat Madridnya seperti itu ya. Tapi kita lihat aja setelah 6 pertandingan, 10 pertandingan baru mungkin bisa kelihatan, oh Barca nih. Nah itu dari Barca sama Villarreal. Terus kita ke Liga Inggris. Di Liga Inggris juga ada pertandingan seru-seru ternyata. Ada MU yang akan ketemu Crystal Palace ya. MU harus balas dendam nih. Kalau saya bilang MU harus menang gede malah. Karena tahun lalu mereka kalah 4-0 sama 1-0 yang nggak bisa menang lawan Crystal Palace. Cukup merepotkan gitu kalau Crystal Palace. Nah buat MU. Tapi MU sedang dalam kepercayaan diri yang bagus gitu. Mereka kemarin menang di Liga, terus di Liga Eropa juga menang, gede malah menangnya tuh 7-0. Ya itu otomatis kepercayaan diri para pemainnya itu bagus lah, balik lagi gitu. Nah kita lihat aja apakah bisa mempertahankan atau bisa step up lagi gitu. Karena ya secara persaingan nih Liverpool kalah ya nggak jauh gitu poinnya gitu. Terus City juga minggu ini akan ketemu Arsenal nih, semoga City kalah ya. Gitu. Ya kita ke City Arsenal deh gitu. City ya tahun lalu Arsenal nggak kalah ya, secara permainan nggak kalah, secara skor juga nggak kalah gitu. Di kandang City berakhir 0-0 dan Arsenal bisa menang, di kandang Arsenal 0-0 dan di kandang City Arsenal bisa menang 1-2 gitu. Nah ini bakal seru karena secara gaya bermain ini sama permainannya, terus secara sekuat juga nggak ada yang cedera, mungkin hanya Odegaard ya. Odegaard, Declan Rice udah kembali kayaknya, dan kelihatan sih kemarin Arsenal ternyata nggak ada Odegaard, nggak ada si Declan Rice, mereka bisa menang. Dan meskipun permainannya ya nggak seperti biasanya lah, maksudnya nggak kayak menguasai bola gini nggak kayak gitu, tapi mereka bisa menang lah. Jadi yang terpenting itu sekarang mungkin poin ya gitu, secara main. Jadi udah mengerti gitu, ketika mereka butuh poin ya mereka harus menang gitu. Ketika mereka misalkan lawan tim yang agak di bawah, mereka menunjukkan permainan yang sangat atraktif gitulah. Jadi tidak memaksakan hasil gitu. Jadi mereka cukup dewasa sih kalau saya bilang Arsenal. Sementara City sedang dalam masalah ya, maksudnya dalam tanda kutip sedang masalah. Mereka dihadapkan sama kasus gitu. Jadi ada 115 kasus kalau nggak salah yang akan dijalani sama City di sidang kali ini. Nah itu dari Liga Inggris. Sementara Liverpool itu akan ketemu sama Bournemouth ya, itu cukup gampang lah mungkin Liverpool lawannya. Nah itu paling segitu untuk ulasan prediksi minggu ini untuk 3 liga top Eropa dan hasil Liga Champions ya. Paling segitu, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.